Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Supra. Oke, kali ini saya ada di jembatan Curug A teman-teman. Saya mau update suasana di sini. Jadi ini adalah blokade untuk menutup setelah jembatan B resmi dibongkar teman-teman. Jadi saat ini berita yang berkembang, jembatan A ini bakal dibuka kembali. Jadi setelah dilakukan pengujian kelayakannya, akhirnya ini diproses untuk diusulkan dari DPUR Kota Solo ke PUPR ya teman-teman, karena ini adalah jalan nasional. Jadi kita tunggu saja untuk hasil upaya dari pemerintah kota melalui DPUPR ya. Oke, saya akan cuplikan infonya dari solopost.com teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka sendiri untuk infonya di solopost.com. Dan ini untuk cuplikan beritanya seperti ini ya teman-teman. Jadi jembatan Curug A ini bakal diperbaiki, direhab. Jembatan Curug A akan difungsikan lagi, namun penentunya agar ini beroperasional adalah, oke, kita akan coba untuk jalan-jalan di sekitar sini teman-teman. Jadi sepulang kerja ini kita akan melihat keramaian lalu lalang kendaraan yang saat ini harus berjalan dengan sangat pelan, dengan merayap. Untuk kendaraan-kendaraan roda 4 ini ya, yang harus bersabar mengantri, sedangkan kita yang mengendarai kendaraan sepeda motor masih bisa untuk mencari celah-celah yang kecil ini ya teman-teman. Kita masih bisa melihat-lihatkan kendaraan kita. Namun jika jembatan A kembali dibuka, saya kira untuk tingkat kelancaran atau tingkat keparahan ini, kemacetan yang terjadi dimulai dari sini ya, kalau dari arah kota Solo. Kemacetan dari kota Solo menuju ke Karanganyar, ini kemacetannya dimulai dari ketika kita akan memasuki jembatan ini ya. Ini di sini volume kendaraannya lumayan banyak, dan kita bayangkan kalau kendaraan yang melalui ini tidak ikut berantri-riat di sini, tetapi bisa dilewatkan di jembatan sebelah, jembatan A yang dulunya itu masih bisa kita lewati sebelum jembatan ini resmi ditutup. Jadi infonya ditutup itu karena dikhawatirkan dengan banyaknya volume kendaraan roda 2 yang melewati, itu akan sangat beresiko bagi keselamatan pengguna jalannya teman-teman. Jadi memang saat ini pemerintah menutup akses jembatan A agar tidak dilewati, karena ya ini kita lihat sendiri ya, volume kendaraan ketika diberlakukan penutupan jembatan B ini dengan proyek untuk penggantian struktur kerangka maupun juga lantainya ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini kita masih bisa berjalan, tapi dengan kecepatan yang antara 10 sampai berapa ya, 10 km per jam ini palingnya. Kita jalannya pelan 5 km sampai 10 km per jam ya. Jadi kita jalannya pelan-pelan sekali di sini, tetapi masih bisa terkondisikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ingin memutar, sebenarnya masih bisa juga kita melalui jalanan ini ya teman-teman. Kita masih bisa, kalau mengendarai kendaraan roda 2, kita masih bisa mengambil celah-celah yang cukuplah untuk kita lewati. Tapi kalau kendaraan roda 4 dan lebih, itu pastinya harus ekstra bersabar, karena ya seperti inilah, karena jalan sekecil ini dilalui dengan volume kendaraan yang luar biasa banyak ya teman-teman. Nah, ini kita sudah mendekati untuk ke jembatannya ya. Ini kita belum sampai di jembatannya, ini masih akan masuk ke jembatannya, sudah macet sepanjang ini. Kalau kita mau menilik ke sebelah barat lagi, sebenarnya kemacetan itu masih panjang. Bahkan kemarin kita lihat di video sebelumnya itu sampai di perempatan Pucang Sawit ya, Sekar Pace ya teman-teman. Nah ini kalau begitu kita nanti masuk itu sebenarnya
Antrian sudah tidak begitu banyak dan ini sudah mulai landai ya ketika kita akan masuk ke ini jembatan ini. Jadi titik kemacetan itu sebenarnya ketika kita akan masuk ya, karena di situ ada istilahnya apa ya, pertemuan persimpangan jalan itu. Nah, di sini kan sudah kita bisa menambah kecepatannya teman-teman. Jadi semakin kita ke timur ini semakin lancar sepertinya. Jadi memang untuk yang dari Karanganyar juga seperti itu. Jadi ketika akan masuk ke jembatannya itu justru macetnya di situ. Tapi setelah masuk ke jembatan kita lihat ini di sebelah kanan ini sepertinya kendaraan juga melaju dengan cukup lah, bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Jadi memang di pertemuan titik-titik pertemuan inilah yang membuat antrian kendaraan jadi semakin panjang. Ini kita masih melewati jembatan Juruk B ya, jembatan Juruk C ya teman-teman, karena jembatan Juruk B nya masih sedang dibongkar dan itu memerlukan waktu kurang lebih berapa ya, 1 tahun teman-teman. Ini untuk waktu yang lama. Jadi kita berharap saja semoga jembatannya segera diperbaiki, baik itu kerangka maupun lantainya, dan itu bisa segera dibuka kembali untuk mengurangi kemacetan yang ada di jembatan C ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video Supri. Oke, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.